Bandarmologi DOS ke-1 IPO 7 Agustus 2024, data sampai dengan 10 Oktober 2025. Ya, kita ke company profile biasa ya, main singkat-singkat saja ya. Di sini perusahaan ini perdagangan alat fotografi dan barang optik ya. Perdagangan alat fotografi dan barang optik ya. Perdagangan sama, jasa desain khusus film, video, program TV, animasi dan komik. Itu kemudian direksi ini terlibat dengan kepemilikan saham 7,2%. Jadi itu ya, Sugiman Halim. Kayak sering dengar tapi kayak sering dengar tapi ya kita pegang aja karena tidak tahu dengan pasti siapa ini Sugiman Halim. Apa ya, Andi Hakim ya, itu Hakim ya. Ini Halim ya. PT Global Sukses Digital Tbk, DOSS ya. Itu retail trade, fotografi, equipment and accessories and others ya. Underwriter itu IF Samuel Sekuritas Indonesia, di mana IPO price di 135. Pada waktu IPO ya, setahun yang lalu, bulan Agustus 2024, saham publiknya itu 26,1%. Sisanya founder share ya, total 100%. Seiring berjalan waktu ya, setahun lebih, saham publiknya berkurang 6,3%, founder share-nya bertambah jadi 9,8%, 19 ya maksudnya. Terus founder share-nya 80,2%. Sahamnya sama persis ya. Tidak ada perbedaan. Ini versi IDX, ini versi IPO pada waktu IPO. Ya, sama ini ya, 19,79 ya. Jadi tidak ada perubahan atau sama dengan punya IPO. Nah, pada hari Jumat ya, kemarin tanggal 10 Oktober 2025, harga ditutup di 167, yaitu naik 1,2%. Nah, kok sebentar ya, tadi ada kesalahan dikit ya, jadi last price-nya kok hijau, padahal saya lihat last price-nya itu di 0%. Saya curiga datanya belum lengkap ya, jadi udah saya ralat. Jadi last price di 165 di posisi kuning ya, jadi tidak, atau doji. Kemudian jadi saham DOS ini itu telah naik 22% dalam rentang waktu 1,2 tahun dari harga IPO-nya, di mana AVG price, harga rata-rata itu sama dengan last price ya. Terus harga low price selama rank 200 hari ya, itu 104 low-nya dan high-nya di 328. Asing
ada 3,86% kepemilikan saham dari total saham ya. Kemudian kita ke buyer dan seller ya. Kita ke seller dulu karena ini perusahaan yang bandarmologi dimulai dari IPO, ya kita harus ke seller karena seller itu cukup penting. Apakah underwriter itu jualan atau tidak? Nah, underwriternya adalah if Samuel Sekuritas dan if jualan sebesar 25%. Kemudian AI jualan 23%, PG jualan 17%, MG jualan 6%. Ini retail, anggaplah retail ya. Dengan asumsi retail ya. Dengan harga ya, bisa Anda lihat sendiri di posisi sebelah kanan. Kita ke buyer ya. Buyer. Nah, ini pertanda bagus. Tapi CC ini ya tetap bagus. Tapi CC ya karena bandar mayoritas itu menentukan juga volatilitas harga saham ya. Jadi bandar CC itu sifatnya seperti apa, bandar YJ sifatnya seperti apa, MG seperti apa, aset seperti apa, yaitu punya pola-pola tertentu. Nah, itu tidak mudah. Saya sendiri tidak bisa menjudge kalau bandarnya CC seperti ini, tapi hanya kira-kira atau biasanya ya. Kadang-kadang juga nggak biasa masalahnya. Ya, namanya saham ya. Tidak unpredictable ya. Saham itu lebih susah menebak harga saham daripada menebak skor bola. Terlalu banyak variabel ya saham ini. Jadi tergolong tidak mudah. Maka ada istilah high risk, high return ya. Jadi karena resikonya tinggi ya otomatis tingkat kesulitannya juga tinggi. 64% itu CC. 16% ini bagus ya berbaik dipegang oleh AKF yang terkenal sebagai investor atau swing lah minimal. Kemudian XL, nah kita belum tahu polanya XL itu 5%. AIF, nah ini juga cenderung hold ya. AIF jarang saya lihat jarang trading. 3%. Ini retail 12%. Nah, dari sini kelihatan bahwa ini akum. Ya, karena kebiasaan buat bandarmologi jadi ketahuan tanpa belum melihat chartnya bahwa ini akum. Di mana ya ini CC ini. Nah, di sini ada ya di luar nurul, di luar kebiasaan tepatnya ya. Saham publiknya 341 juta lembar, sedangkan yang dijual dan beli itu 354 juta lembar. Padahal free floatnya 341, ini 354. Jadi ada selisih 12 juta lembar lebih. Yaitu setara 3%. Nah, di sini makanya dia total saham free floatnya itu kelebihan dari 100%. Harusnya 100% kan? Ini 103%. Jadi ada kelebihan jual beli dari saham free float. Nah, yang di buy sell itu 20,5%, free floatnya itu minus 0,7%, ini founder share 80,2%. Nah, ini yang ganjel kok, free float kok minus ya. Karena ya free floatnya yang 19% ini, yang jumlahnya 341 juta ini lebih, jadi minus. Kurang gitu loh. Segini kok, ini segini. Kurang lah. Nah, minus.
12,8 juta lembar atau setara 3,8%. Kalau dibandingkan dengan total keseluruhan share, ada kelebihan free float yang seharusnya sekian, kurang ya, 0,7% minus. Ya, CC itu ya, CC setara dengan 13,1%. Ini jelas kalau memang CC betul satu orang, itu harus masuk pengendali. AKF 3,3%, XL 0,9%, AIF 0,7%. Ini retail. Harganya CC di 201. Katakanlah ini support kuat atau resist kuat karena harga di bawah, harga di atas last price, otomatis ini resist kuat. Jadi ada CC di 201, sedangkan AKF di 186. Ini resist pertama misalnya. Atau ini ya. Nah, ini kalau ini retail tinggi sendiri nih 226 sama 234. Ini retail nyangkut jadi ya. Jadi AIF di 172. Ya, masih jadi katakanlah support terdekat atau resist terdekat itu 172, yaitu punyanya AI. Ini AI ya. 172 ya. Kemudian target berikutnya punyanya AKF 186. Kemudian CC, kemudian XL. Ya. Itu bisa dikatakan resist maupun support, tergantung. Kalau last price di atas harga bandar, ya katakan support terdekat. Kalau ini resist ya, karena harga di bawah harga rata-rata bandar. Misalnya 201. Ini jadi ini resist karena akan harga mau ke atas kan. Ini resistnya 201 adalah resistnya. Nah, kita ke yang buy dan sell ya. Nah, tadi saya bilang Akum, ya Akum ini CC 64%, separuh lebih ya. Sedangkan IF selaku underwriter jualan 24%, AI 23%, PG 17%, MG 5%, aset F retail, aset L retail. Kita usah pertimbangkan. Yang jelas warna oranye di sebelah jual itu lebih besar dari warna oranye di sebelah beli. Jelas Akum. Jadi ini termasuk Akumnya tegas ya. Tegas terlihat. CC yang Akum. AKF yang Akum. Nah, sini nah, saham ini ya, jadi telah berada di pasar ya, telah banjir di pasar ya, tapi jumlah sahamnya memang dikit ya, 341 juta lembar ya, termasuk ini IPO dalam jumlah saham yang sedikit ya. Biasanya ada yang sampai 4 miliar dan sebagainya ya. Nah, katakanlah ini udah banjir di pasar. Tapi ya tadi kita bisa lihat banjir di pasar yang 20%, katakanlah 20% ini
13% milik CC, 3% milik AKF. Kalau dijumlahkan 16,4 ya. Tambah XL 9, jadi 17,3 ya. 17,3 18, sudah 18 ya. Jadi ya tergantung CC dan AKF ini yang ngolahnya. Mau dibawa naik apa dibawa turun ya tergantung CC dan AKF karena dia pemegang mayoritas saham DOS. Itu ya. Nah, saya kira cukup. Kita ke time frame yang lebih pendek. Nah, ini kita mulai dari tanggal 7 bulan 8 2023. Oh, bukan. Sebentar, udah belum ya? Udah saya buat belum? Ini STA. Oh ya, belum saya buat. Jadi saya pause dulu video ini untuk yang rank lebih pendek ya. Oh ya, cat dulu karena nanti takut kelupaan. Ini order book DOS ya, dimana lotnya ya tidak terlalu tebal-tebal, 3000 ya, digit 4 digit ya, bahkan ada yang 3, ini ada yang 2. Jadi intinya ya tipis ya bid overnya. Ya, terus ini adalah saham DOS waktu IPO, di mana di hari pertama ARA dan dikunci, tidak bisa bergerak dari turun ya karena dikunci, di bid, di blok ya, di netting, jadi nggak bisa turun. Di hari kedua langsung ARA tapi koreksi, bahkan sempat bikin lower shadow, kembali lagi akhirnya ARA. Hari ketiga mungkin ARA tapi turun, harganya di bawah harga open last price-nya. Terus kita lihat rank 1 tahun. Ya, ini katakanlah sideways ya. Dari sinilah terus sideways. Sempat naik 1 2 3 4 ya. Terus sideways. Nah, kita akan ambil dari mana ini? Dari hijau yang pertama ini ya. Dari low inilah ya. 10 April 2025 ya. Kita akan cari bandarmologinya diawali dari 10 April 2025. Kita pause dulu. Ya, kita tadi ya, kita ambil time frame ini dari low ini, dekat lowest ya, dalam rank yang tertera setahun ini ya, yaitu 10 April 2025. Nah, ini 10 April 2025 sampai sekarang ya. Sampai video ini dibuat, di mana asing 26%, yang beli asing, yang jual 16%, masih menang yang buy. Nah, lokal 74% jual belinya, ini lokal 84% jualannya. Jadi asing agum, net buy asing 26% yang buy. Nah, di sini juga agum ya, di mana CC ini AKF, AIF ya. Jadi AIF ini asing terlibat, tambah CC yang gede 57% ya. Jadi akum akum kuat ya, tergolong akum kuat. Karena ada akum kuat,
akum lemah, distribusi, ya, ini termasuk kuat. Cuma tinggal sopirnya, sopir Medan bukan. Misalnya MG sopir Medan misalnya. Ya. Tapi ini ranknya rank panjang ya, maksudnya dari April sampai Oktober lumayan ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 6 bulan ya, setengah tahun. Nah itu. Jadi secara bandarmologi SAM ini bagus. Saya nilai 8 atau B ya, nilainya B. Jadi C di atas ya, kita bulatkan jadi B ya. Tapi B min ya. Karena apa? Ya tergantung sopirnya. Sopirnya sopir Medan atau bukan. Nah, untuk mengetahui ini sopir Medan atau bukan, memang ya tidak mudah ya. Tapi saya ada feeling bahwa ini sopirnya sopir Jawa misalnya. Ya, ini hanya guyon aja ya. Tidak ada pikiran yang macam-macam, hanya just jogging. Karena ya tadi akum tapi harganya kok santai, slow ya. Nah itulah bandarmologi ya. Jadi betul-betul tergantung bandar, tergantung sopir. Tuh. Ya cukup. Kita kembali ke judul. Bandarmologi DOS yang pertama. Nah, sebetulnya ini dibuat setahun 2 tahun yang lalu ya, setahun yang lalu lah ya. Tapi karena saya baru mendalami bandarmologi itu ya akhir-akhir ini, 2025 lah ya mulai, tapi lupa saya tanggalnya tanggal berapa. Karena saya mungkin agak tertarik bandarmologi lagi. Setelah dulu pernah tertarik, belum sampai bisa, udah ditutup brokernya, bikin frustasi kan ya. Kita belajar bandarmologi, ada asing dan lokal dan sebagainya, ditutup. Pada waktu belum paham. Setelah paham, ya udah ditutup. Ya udah. Cukup. Salam sehat.